Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Az-Zahra, NIM M2002040, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, pada video kali ini, saya dan rekan kelompok saya akan memaparkan materi tentang bimbingan dan konseling pada anak sekolah. Nah, langkah selanjutnya kita beralih ke penjelasan materi. Pengertian bimbingan dan konseling sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, dan klasikal sesuai kebutuhan, potensi bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Dalam penerapannya di sekolah, bimbingan dan konseling menuntut adanya hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya organisasi bimbingan di mana terdapat pembagian tugas, peranan, dan tanggung jawab yang tegas di antara para petugasnya. 2. Adanya program jelas dan sistematis. Adanya personil yang terlatih untuk melaksanakan program-program tersebut, adanya fasilitas yang memadai, baik fisik maupun non-fisik, adanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah dan keluarga, lembaga-lembaga di masyarakat, baik pemerintah dan non-pemerintah. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah. Nah, adapun fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah yaitu 1. Fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi penuntasan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Prinsip bimbingan dan konseling yaitu diperuntukkan bagi semua konseling sebagai proses individuasi, menekankan hal yang positif, merupakan usaha bersama. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling, berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurul Az-Zahra. Organisasi dan personalia bimbingan dan konseling di sekolah. Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak mesti sama. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Peranan personil sekolah, di antaranya itu kantor dinas pendidikan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru pembimbing, wali kelas, guru-guru lain, orang tua, ahli-ahli lain, dan sesama peserta didik. Program bimbingan dan konseling di berbagai tahap pendidikan, yaitu meskipun pelayanan bimbingan dan konseling di jenjang dan tahap pendidikan sekolah secara ideal saling berkaitan dan berkesinambungan, namun program BK di masing-masing jenjang akan berbeda-beda. Perbedaan itu dikarenakan tahap perkembangan golongan orang muda berlainan juga, dan perlu memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan suatu program BK yang menjadi dasar bagi program BK di jenjang pendidikan, yaitu A. Tujuan jenjang pendidikan tertentu, B. Kebutuhan peserta didik berdasar pada tugas perkembangannya, C. Pola dasar yang sebaiknya dipegang, D. Komponen BK yang sebaiknya diprioritaskan, E. Memperhatikan bentuk bimbingan juga harus diberi tekanan, F. Unsur personil yang akan dikerahkan dalam bimbingan. Taman kanak-kanak atau TK. Pendidikan taman kanak-kanak merupakan bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting untuk mengembangkan kepribadian serta mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Peran BK diperlukan dalam memberikan layanan guna membantu anak dalam mengembangkan kepribadiannya di masa perkembangannya, karena jika terjadi suatu masalah dapat menghambat pencapaian perkembangan pada masa berikutnya dan dapat mempengaruhi aspek-aspek perkembangan lainnya. Sekolah dasar atau SD.
Bimbingan konseling di sekolah dasar diperlukan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan juga mengembangkan potensinya. BK juga dapat membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar agar layanan BK lebih memaksimal lagi. Anak usia sekolah dasar memerlukan perhatian khusus agar siswa dapat mencapai prestasi belajar dan segenap potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan yang cukup berarti. Sekolah menengah pertama atau SMP. Pada tahap ini, anak akan berhadapan dengan sejumlah guru yang masing-masing memegang bidang studi tertentu. Hal ini menuntut anak untuk menyesuaikan diri dengan sekian gaya mengajar pula. Tingkat pendidikan SMP ini semakin tegas dibedakan bidang administrasi, bidang pengajaran, dan bidang pembinaan siswa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Nuria. Selanjutnya yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Pada tahap ini tidak membawa perubahan drastis dengan rutinitas di sekolah. Namun, pada masa ini akan berpengaruh terhadap kehidupan hidup selanjutnya. Rentang umur di 15-19 tahun meliputi sebagian besar dari masa remaja. Di jenjang pendidikan SMA dibedakan jelas antara administrasi, pengajaran, dan pembinaan siswa. Selanjutnya yaitu perguruan tinggi. Ada beberapa poin. Yang pertama, pemberian layanan BK mahasiswa didesak oleh banyaknya problema yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam perkembangan studinya. Poin yang kedua, belajar di perguruan tinggi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan di sekolah lanjutan, yaitu kemandirian, baik dalam kegiatan belajar dan pemilihan program studi, maupun pengolahan dirinya sebagai mahasiswa. Poin ketiga, seorang mahasiswa telah dipandang cukup dewasa untuk memilih dan menentukan program studi bakat, minat, dan cita-citanya. Poin keempat, mahasiswa juga dituntut untuk belajar sendiri, tanpa banyak diatur, diawasi, dan dikendalikan oleh dosen-dosennya dalam mengelola hidupnya. Mahasiswa dipandang telah cukup dewasa untuk dapat mengatur kehidupannya sendiri, umumnya mereka yang sudah berkeluarga. Poin yang kelima, standar kompetensi kemandirian atau SKK, yang di dalamnya mencakup 11 aspek perkembangan individu, sama halnya dengan SMA. Selanjutnya itu program bimbingan dan konseling. Ada beberapa poin. Yang pertama program tahunan, yang kedua program bulanan, dan yang ketiga program harian. Selanjutnya unsur-unsur program bimbingan dan konseling. Ada beberapa poin. Yang pertama kebutuhan, jumlah, bidang-bidang bimbingan, jenis layanan, jenis pendukung, frekuensi layanan, lama kegiatan, waktu kegiatan, kegiatan khusus, dan presentasi kegiatan yang diperkirakan. Selanjutnya yaitu bidang-bidang bimbingan. Ada beberapa poin. Yang pertama bimbingan pribadi, kedua sosial, yang ketiga belajar, keempat karir, kelima agama, dan terakhir keluarga. Selanjutnya yaitu jenis layanan. Ada beberapa poin. Yang pertama layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, mediasi, dan konsultasi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pendukung. Ada beberapa poin: aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan ahli tangan kasus.